Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan juga sahabat-sahabat perbankan. Kita kembali lagi belajar bersama dalam pembiayaan mudharabah. Yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai resiko di dalam pembiayaan akad mudharabah atau problematika di dalam akad mudharabah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap akad mudharabah. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai lebih lanjut berkaitan dengan penyelesaian dari problematika akad mudharabah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini mengenai beberapa hal tentang penyelesaian dari problematika akad mudharabah, maka kita review terlebih dahulu tentang apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Kita telah membahas salah satunya adalah tentang resiko dari akad mudharabah. Kemarin ada 3 resiko dari akad mudharabah, mulai dari dana pembiayaan, kemudian dari pengelolaan atau pelaksanaan dari pembiayaan itu, dan juga keuntungan di dalam akhir dari sebuah pembiayaan. Selain itu, kita juga sudah membahas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan dari akad mudharabah atau prinsip-prinsip pemberian akad mudharabah, yang kemarin ada 2 istilah, yaitu tentang 5C dan juga 7P, yang mana itu harus diterapkan ketika akan melanjutkan nasabah yang sudah ada atau ingin menambah nasabah yang baru. Kemudian di dalam akad mudharabah ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembiayaan tersebut. Setidaknya kemarin dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, pada hari ini berkaitan dengan resiko, kemudian pemberian pembiayaan, prinsip pemberian pembiayaan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tentang akad mudharabah, maka kita akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian problematika atau resiko di dalam akad mudharabah itu. Sebelum kita ke langkah-langkah bagaimana proses penyelesaian problematika akad mudharabah, maka kita harus tahu apa yang disebut dengan pembiayaan yang bermasalah itu. Nah, pembiayaan yang bermasalah itu adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar dari pihak penerima dana atau pengelola dana kepada pihak yang memberi dana atau kepada pihak bank. Jadi memang secara umum masalah dari pembiayaan kemudian di dalam perbankan itu ya hanya keterlambatan atau ketidaktepatan dari pembayaran yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian berupa apa pembiayaan bermasalah itu? Nah, beberapa kegiatan pembiayaan yang bermasalah itu, yang pertama, biasanya pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang tidak lancar itu seperti apa? Yang mungkin dulu di teman-teman pembiayaan di semester yang sebelumnya itu sudah pernah kita bahas juga ya, berkaitan dengan ini, yang dulu kita jelaskan pada jenis-jenis pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang macet. Sambil mengingat-ingat atau yang belum pernah membahas berkaitan dengan ini, jenis-jenis pembiayaan macet, ada pembiayaan kurang lancar atau bisa ini disebut dengan kolektibilitas 2. Biasanya dalam teman-teman perbankan menyebutnya kolektibilitas 2, yaitu pembiayaan yang kurang lancar. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu tunggakan melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan, yang mana pembiayaannya itu angsurannya kurang dari 1 bulan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi pembiayaannya itu sudah melebihi 1 bulan dan belum sampai di 2 bulan. Itu terkategori
kurang lancar. Selain itu juga pembiayaannya telah jatuh tempo atau waktunya pelunasan itu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan. Jadi sudah waktunya pelunasan tetapi belum dilakukan pelunasan, dan waktu molornya itu belum melampaui 3 bulan. Itu disebut dengan pembiayaan yang kurang lancar atau kolektibilitas 2. Kemudian pembiayaan yang tidak lancar itu juga yang kedua dibagi lagi pembiayaan yang diragukan. Atau kalau yang pertama tadi pembiayaan kurang lancar, kolektibilitas 2. Kemudian ada pembiayaan yang diragukan atau kolektibilitas 3. Tentu ini lebih parah dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi atau pembiayaan yang kurang lancar tadi, yaitu pembiayaan yang diragukan itu adalah pembiayaan yang masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75%. Jadi pembiayaannya itu sudah macet tetapi punya agunan atau punya jaminan senilai 75%, atau pembiayaannya itu tidak dapat diselamatkan tetapi jaminannya sekurang-kurangnya bernilai 100%. Jadi ketika sudah macet, jaminannya itu bisa digunakan menutup pembiayaannya itu. Nah, itu masih dalam kategori pembiayaan yang diragukan. Pembiayaannya macet tetapi agunannya ini masih bisa menutup. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pembiayaan yang tidak lancar itu adalah pembiayaan yang macet atau sudah di atasnya diragukan, sudah macet ya. Jadi tidak bisa memenuhi dari pembiayaan yang 2 tadi. Jadi sudah di atasnya pembiayaan yang kurang lancar dan pembiayaan yang diragukan. Jadi singkatnya tidak memenuhi kriteria kurang lancar yang tadi melebihi 1 bulan, kemudian belum 2 bulan sudah melebihi itu, dan juga tidak memenuhi yang diragukan tadi, agunannya tidak mencapai 75% atau agunannya sudah tidak bisa digunakan untuk menutup. Nah, ini sudah dalam kategori macet. Tetapi di dalam kategori macet ini kriteria diragukan, cuman jangka waktunya itu 21 bulan. Itu kalau dalam ketentuan secara umum. Jadi sudah macet total, jadi ibarat mobil sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa merayap lagi. Kalau di pembiayaan yang kurang lancar tadi masih hanya lebih harinya saja. Kalau di pembiayaan yang diragukan itu agunannya bisa digunakan untuk menutup, tetapi kalau di dalam pembiayaan macet ini sudah tidak masuk di keduanya itu, tetapi waktunya itu masih 21 bulan. Itu ya, dulu sudah pernah kita bahas mengenai pembiayaan yang tidak lancar ini. Kita lanjutkan di pembiayaan yang bermasalah. Tadi yang pertama berkaitan dengan pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan tidak lancar dibagi tadi ya, ada kolektibilitas 2, 3 dan juga 4. Nah, yang kedua, pembiayaan bermasalah itu juga berupa debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan. Umpamanya seperti apa? Seperti pembiayaan untuk usaha warung, tetapi digunakan untuk usaha peternakan misalnya. Jadi sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Atau pengajuannya 500.000 digunakan hanya 300.000. Atau akadnya mudharabah tetapi prakteknya itu digunakan akad musyarakah. Nah, itu tidak sesuai dengan perjanjian.
Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan resiko dari pembiayaan itu ya. Jadi tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga, permasalahan itu berupa pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Nah, di dalam permasalahan yang ketiga ini, kalau dibiarkan akan masuk di permasalahan yang pertama tadi. Ketika waktunya sudah pelunasan tetapi molor, maka itu nanti bisa masuk di kriteria macet atau bisa masuk di kriteria kurang lancar. Contohnya seperti waktunya sudah angsuran di minggu kedua tetapi molor sampai dengan minggu ketiga, atau waktunya pelunasan 2 bulan selesai tetapi pelunasannya 2 bulan 2 minggu, misalnya seperti itu berarti pembiayaannya melakukan sebuah permasalahan. Nah, kemudian permasalahan yang keempat yaitu pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank. Memiliki potensi yang merugikan bank. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalau di dalam praktek mudharabah yang dilakukan belum melakukan persetujuan ACC. Nah, ternyata sudah melaksanakan pencairan. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Maka itu dimungkinkan ada potensi yang bisa merugikan pihak bank. Nah, kalau mungkin dari teman-teman ada yang melakukan seperti itu. Kalau semester yang kemarin ada, kalau semester ini tidak jauh berbeda. Dan insya Allah siapa saja, kelompok mana saja itu akan terdeteksi. Atau dalam hal ini seperti yang kita sampaikan tadi, pengajuannya sejumlah 500 yang digunakan hanya 400. Nah, itu juga akan merugikan pihak bank karena tidak sesuai dengan perjanjiannya. Setelah kita tadi mengetahui beberapa masalah yang dihadapi di dalam pembiayaan akad mudharabah, maka bagaimana penyelesaiannya, dengan cara apa penyelesaiannya itu? Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, baik macet, kemudian ada beberapa tadi, ada 4 tadi. Nah, itu diselesaikannya setidaknya 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara preventif, yang kedua yaitu kuratif. Yang pertama, penyelesaian secara preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Maka ketika penyelesaiannya itu pencegahan, itu dilakukan sebelum pembiayaan itu berlangsung. Maka tindakan preventif ini bisa dilakukan dengan yang kemarin kita bahas itu. Ada 5C dan juga 7P. Nah, itu bisa dilakukan penyelesaian pembiayaan di dalam akad mudharabah. Apakah itu untuk nasabah yang baru atau nasabah yang sudah masuk itu diperpanjang atau tidak, atau diteruskan atau tidak. Nah, maka tindakan preventif ini berkaitan dengan pembahasan kita yang kita bahas kemarin. Atau juga bisa dilakukan dengan memahami beberapa faktor yang menjadi penyebab dari gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi. Ada 4 gejala itu. Nah, ketika akan memberikan pembiayaan lagi karena sifatnya preventif agar tidak terjadi kedua kalinya, maka dilakukan analisis faktor penyebab dari gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas itu. Apakah di poin yang pertama tentang kurang lancar atau sampai dengan macet. Nah, itu dianalisis faktornya apa, kemudian biar hal itu tidak terjadi di dalam pembiayaan yang selanjutnya. Nah, itu termasuk di dalam penyelesaian pembiayaan pada akad mudharabah secara preventif. Yang kedua yaitu dengan penyelesaian kuratif. Penyelesaian kuratif berarti penyelesaian pembiayaan yang itu dilaksanakan setelah pembiayaan itu dilakukan atau pembiayaan itu sedang berlangsung.
Di dalam upaya penyelesaian secara kuratif itu ada 3. Yang pertama yaitu bantuan manajemen. Bantuan manajemen itu pihak bank membantu bagaimana penyelesaian pembiayaannya itu. Kendalanya apa, kemudian penyelesaian diidentifikasi, misalnya permasalahannya macet, kemudian pihak bank itu turun dan membantu memanajemen. Oh, ternyata usahanya itu macet karena lokasinya kurang strategis, misalnya begitu. Maka pihak bank kemudian membantu pemasaran, memasarkan produknya itu, memasarkan, mengiklankan, sehingga yang awalnya kurang ramai, kurang banyak pengunjung, karena dibantu pengiklanan, dibantu promosi dan sebagainya, maka warung yang sebelumnya sepi itu bisa menjadi ramai. Nah, itu masuk dalam bantuan manajemen ini. Yang kedua, upaya dari penyelesaian secara kuratif yaitu dengan collection agent atau koleksi agen. Apa itu? Yaitu penyelesaiannya dengan menggunakan pihak ketiga. Misalnya sudah ditagih berkali-kali tetapi tidak ada tanggapan, maka bank itu menggunakan pihak ketiga, debt collector, yang itu tugasnya memang menagih ini. Tentu sudah mengetahui yang namanya paham terhadap bagaimana etika menagih, kemudian juga paham bagaimana mensikapi atau etika-etika apa yang harus diperhatikan. Nah, itu sudah diketahui, tetapi yang menagih itu sudah pihak ketiga, bukan banknya. Misalnya ini sudah tidak bisa digunakan dengan cara yang halus, misalnya 1, 2, 3 kali tetapi tidak ada tanggapan, maka bisa jadi dieksekusi apa saja yang bisa menjadi yang bisa digunakan untuk menutup tanggungannya itu. Misalnya punya jaminan, maka ini nanti akan dieksekusi jaminan yang sudah dijaminkan itu. Kalau di dalam bank sungguhan itu kan semua pembiayaan menggunakan jaminan. Yang ketiga yaitu written of final. Jadi sudah mentok, ini sudah upaya penyelesaian pembiayaan yang terakhir. Kalau tadi dengan dibantu sudah tidak bisa tembus lagi, kemudian sudah ditagih oleh pihak ketiga, ternyata tidak ada hasilnya juga, maka dilakukan secara right of final. Ini sudah upaya yang terakhir. Di dalam penyelesaian yang terakhir atau right of final ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penjadwalan kembali. Jadi jadwal itu diatur kembali. Misalnya seseorang itu atau nasabah itu mengalami kemacetan dalam pembiayaan atau di dalam angsuran pembiayaannya. Penjadwalan ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ini pembiayaannya disusun kembali atau diatur kembali tentang jadwal pelunasan maupun angsurannya. Katakanlah kurang 5 kali angsuran, misalnya seperti itu. Kurang 5 kali angsuran dalam waktu 1 bulan. Tetapi 5 kali dalam 1 bulan itu merasa keberatan, sehingga karena sudah mengalami kemacetan, kemudian kurang sehat dalam angsuran, maka dilakukan penjadwalan kembali. Yang sisanya kurang 5 kali dalam 1 bulan itu dijadikan menjadi 2 bulan selama 10 kali angsuran. Nah, itu yang pertama dihapus, kemudian dilakukan penjadwalan ulang atau ditata
ulang sesuai dengan kemampuan dari nasabah itu. Dalam bahasa perbankan itu dikenal dengan rescheduling atau menata jadwal kembali. Jadi jadwalnya itu ditata kembali, jadwal angsurannya ditata kembali. Atau juga yang kedua bisa melakukan persyaratan kembali atau dengan istilah reconditioning. Jadi sesuai kondisi, disesuaikan kondisi. Apanya yang disesuaikan? Misalnya bagi hasilnya, kesepakatan bagi hasilnya itu terlalu keberatan, maka ketika mengalami kemacetan kemudian menyusahkan nasabah, maka bagi hasil yang misalnya awalnya 70-30 menjadi 90-10 karena nasabah mengalami kemacetan dan kesulitan dalam mengelola modalnya. Nah, itu masuk dalam peninjauan atau penjadwalan kembali. Yang kedua berkaitan dengan right of final, ya, yaitu konversi. Konversi itu melakukan pemindahan hutang. Itu kalau teman-teman nanti ada mata kuliah apa itu namanya ya, LKBB dan juga LBB, lembaga bukan bank, atau lembaga bank dan juga lembaga bukan bank, itu dibahas di sana, yaitu seseorang menjadwalkan kembali kemudian mengalihkan hutangnya. Jadi nasabah yang awal itu dihapus kemudian digantikan oleh nasabah yang lain. Kalau di dalam koperasi atau lembaga bukan bank, lembaga keuangan bukan bank, itu dikenal dengan istilahnya adalah novasi, ya. Jadi mitra yang awal itu tidak aktif kemudian diganti dengan mitra yang baru untuk menggantikan pembayarannya itu atau pengalihan utangnya itu. Atau biasanya ada yang mengenal factoring dan sebagainya itu, ya, yang dulu mungkin dari teman-teman sudah membahasnya. Nah, biasanya di dalam permasalahan seperti ini juga akan muncul akad yang namanya wakalah dan kafalah itu. Kafalah tentang penjaminan terhadap hutang seseorang. Jadi ketika sudah macet kemudian akan dikonversi juga sulit, maka ada seseorang yang menjamin bahwa hutang si A itu nanti saya jamin pasti akan dibayar dan sebagainya itu. Itu akan dibahas di mata kuliah yang lain, ya. Yang tadi ada penjadwalan kembali kemudian mengkonversi pembiayaan yang sudah berlangsung itu. Nah, ketika semuanya dari awal tadi sampai dengan konversi itu tidak bisa menyelesaikan, langkah yang paling akhir yaitu penghapusan buku atau hapus tagih, ya, hapus buku atau hapus tagih. Tetapi sebelum ke hapus buku dan hapus penagihan ini, kalau di dalam bank sungguhan itu kan menggunakan yang namanya agunan, maka sebelum dua langkah yang terakhir itu dilakukan, maka akan adanya eksekusi jaminan itu. Jadi ketika sudah macet tidak bisa membayar, kemudian menggunakan pihak ketiga tidak bisa membayar, kemudian dijadwalkan kembali juga tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan dialihkan juga tidak ada perkembangan, maka bank itu mengeksekusi jaminan yang sudah dijaminkan itu. Nah, ketika jaminan pun tidak bisa menyelesaikan, maka yang terakhir dan paling akhir yaitu tentang penghapusan buku dan juga hapus tagih itu. Penghapusan buku itu dianggap seseorang pembiayaannya itu sudah lunas. Kemudian hapus tagih, maka di dalam penagihan, di dalam hutangnya itu juga dihapuskan. Maka di dalam bank itu pasti ada yang namanya dana cadangan. Dana cadangan itu digunakan semacam ini ketika sudah mentok
tidak bisa diapakan lagi, nasabahnya sudah tidak bisa dibantu, tidak bisa menyelesaikan, maka digunakan dana cadangan itu. Jadi biasanya pendapatan bank itu dibagi untuk bonus, kemudian ada dana cadangan dan dana pendapatan. Itu maka ketika terjadi hal yang demikian ini, digunakan dana cadangan itu untuk menggenapi, menganggap membantu nasabah itu biar dianggap sudah lunas, dan juga kemudian dihapus di register nasabah, register pembiayaan. Itu kalau kita berbicara masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang mudah, dan kelihatannya yang hal-hal yang demikian ini yang mungkin timbul di dalam pembiayaan dari teman-teman semuanya. Kalau di dalam bank yang sulit itu nanti yang timbul permasalahannya juga lebih rumit, lebih dari hal ini. Kalau permasalahan yang kita bahas ini adalah permasalahan yang sifatnya tidak ada unsur kesengajaan di dalam pelaksanaan oleh nasabahnya, tetapi ada juga yang kesalahan itu disengaja oleh pengelola, oleh nasabahnya. Maka ketika ada unsur-unsur kesengajaan, yang ditempuh jalur selain yang kita bahas ini adalah jalur hukum, atau diselesaikan kalau permasalahan yang sifatnya perdata seperti ini, itu diselesaikan di tingkat arbitrase. Jadi penyelesaian yang paling akhir yaitu di meja arbitrase, yaitu untuk mencapai win-win solution kalau di dalam bahasa hukumnya. Jadi semuanya tidak ada yang kalah menang, tetapi semuanya menang. Jadi win-win solution, semua solusi itu diambil jalan tengahnya, ada negosiasi, ada macam-macam ya. Itu nanti dibahas di mata kuliah yang lainnya. Nah, beberapa hal yang sudah kita bahas ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita kuasai, khususnya dari teman-teman nanti ketika akan terjun di bank yang sungguhan, baik itu praktikum atau nanti ketika teman-teman menjadi praktisi bank, maka hal-hal yang demikian ini harus bisa dikuasai, sehingga ketika terjadi permasalahan yang kemarin ada 3 permasalahan risiko itu, kemudian hari ini sudah kita bahas lebih luas, tadi ada 4 perkara atau 4 peristiwa yang masing-masing juga dijabarkan, maka bisa diselesaikan dari beberapa hal dan beberapa cara ini. Dan yang paling terakhir tadi bisa dieksekusi jaminannya ketika jaminan itu ada. Kalau tidak ada seperti yang kita laksanakan, maka beberapa hal ini bisa juga diterapkan. Mungkin itu pada pertemuan hari ini. Tetap semangat, kurangi sambat, dan selalu bersyukur.